Nah, oh iya, udah muncul lagi. Kalau saya pakai akun istri saya, wifi-nya mati ternyata, nggak tahu kenapa ini. Oh gitu. Oke. Oh ya ya ya. Ya, oke, nggak apa-apa, nggak apa. Oke, kita lanjutin ya, nggak apa-apa. Tadi kita tadi sampai apa namanya, hubungan dengan sensei ya. Artinya kita tidak boleh mengecewakan ya. Tapi kita juga dekat, tapi kita tidak ngelunjak gitu ya. Nah, mungkin ini Mas. Kan biasanya dalam satu studi itu selalu ada tadi ya, ada up and down gitu. Ada pernah nggak, kalau kita recall sedikit tuh, mesti diingat sedikit, pernah nggak ada sesuatu yang paling lowest gitu lah, ya, kayaknya udah mau give up gitu ya, sebagai mahasiswa dokter itu kan pasti gitu ya, mungkin ada juga gitu. Ada nggak Mas situasi seperti itu nih Pak Hamid? Ada ya, jadi saya berangkat dengan beasiswa Dikti ya, yang bikin frustasi waktu itu ada banyak keterlambatan waktu itu dalam pengelolaan. Jadi itu kan mengganggu sekali pikiran ya. Bagaimana beasiswa belum datang, sementara kita juga harus belajar dan sebagainya, itu terganggu sekali. Tapi waktu itu ramai juga, tapi kemudian bisa selesai datang juga. Karena juga faktor lain adalah nama saya Abdul Hamid, Arab ya. Saya akhirnya kemudian sadar bahwa salah satu faktor transfer internasional oleh otoritas di Amerika karena nama saya sama dengan nama pemimpin Taliban di Afghanistan. Jadi pikiran cuci uang. Jadi selalu terlambat juga salah satunya itu. Oh gitu ya. Lucu juga. Jadi yang juga kemudian pernah bikin frustasi karena juga salah satu aturan beasiswa adalah ketika turun lapangan itu tidak boleh lebih dari 1 bulan. Nah, saya waktu itu studi awal saya membandingkan dinasti politik antara Banten dengan Sulawesi Utara. Saya Banten sih oke gitu ya. Tapi Sulawesi Utara itu saya sampai tahun kedua tahun kedua itu kemudian merasa nggak menemukan apa-apa yang tidak memahami gitu. Ini kompleks sekali masyarakat. Saya pengen lebih lama di Indonesia, tapi sistem beasiswa Dikti membuat kalau saya lebih dari 1 bulan, beasiswa saya diubah besarannya jadi beasiswa dalam negeri, kan nggak mungkin. Aduh, akhirnya gitu saya ya? menghadap ke jadi akhirnya saya menghadap ke Sensei, saya bilang, Sensei ini Sulawesi Utara nggak mungkin saya lanjutkan, saya nggak paham gitu, dan saya nggak mungkin lebih lama lagi di Indonesia. Tapi saya bilang, tapi saya juga sebetulnya sedang riset lain soal Jakarta, gimana kalau diubah jadi Jakarta nih, cuma nggak berbandingan dinasti dengan ini, tapi wajah politik lokal Indonesia, satu bicara dinasti, satu bicara populisme gitu. Akhirnya kemudian ya diskusi panjang itu selama beberapa minggu, akhirnya boleh saya switch ke agak mengubah topik riset saya. Jadi kemudian jadilah tetap disertasi selesai tepat waktu. Tapi proses itu memang melelahkan. Gitu. Ya pastilah menulis disertasi dalam waktu 3 tahun harus selesai, tentu stressful ya. Betul. Tapi ya bisa dijalani dengan happy lah. Novia ya. Berapa lama proses persiapan pengajuan beasiswa, Pak? Nah, mungkin diceritakan juga beasiswanya dulu, beasiswa BPPLN ya, berarti? Ya, BPPLN. Nah, silakan, ini ada pertanyaan. Berapa lama proses pengajuan beasiswa? Ya, jadi beasiswa saya kan dapatnya 2012 ya. 2012. Saya sudah mengajukan sebetulnya dari sejak beasiswa Dikti itu dari tahun 2010. 2010. Hanya memang kan beasiswa Dikti nggak mau nerima LOA yang kondisional, dia maunya yang unconditional. Ya. Jadi waktu itu saya dapat beberapa LOA dari beberapa kampus lain sebelum ke kampus saya yang terakhir. Ya, Dikti nggak mau. Padahal LOA itu ya karena juga bunyinya LOA-nya sebagai research student ya. Dikti maunya PhD student. Padahal saya sudah jelaskan ini adalah proses untuk jadi PhD student. Ya, hal-hal semacam itulah yang kemudian akhirnya saya dari 2010, 2011, 2012 baru kemudian bisa berangkat. Ditambah juga memang kita terus-menerus juga menyempurnakan riset proposal, mencari pembimbing, mencari kampus juga proses yang nggak gampang. Kemudian halo Pak Hamid, mungkin putus lagi ya. Kalau TOEFL, IELTS itu ya sekitar 6,5 atau 7 ya, tergantung kampusnya gitu. Kemudian juga ya nggak gampang untuk menyiapkan itu semua. Apalagi saya nggak berbakat bahasa ini. Gitu. Jadi prosesnya cukup panjang sampai kemudian 2012 bisa
berangkat itu gitu. Ya. Jadi kira-kira dari persiapan sampai berangkat itu butuh berapa lama tuh dari apply itu? Setahun apa gimana? Kalau dari sejak saya melamar kan 2010 di Swadikti ya. 2 tahun ya. Saya 2 tahun. Tapi proses ke kampus yang terakhir sekitar setahun. Setahun ya. Setahun. Jadi intens itu setahun terakhir dengan berhubungan dengan sensei-nya itu ya. Kemudian akhirnya karena LOA-nya juga berjenjang. LOA pertama kan dari sensei. Saya email, kemudian dia akan mengeluarkan LOA bahwa dia bersedia membimbing saya. Kemudian ada LOA kedua dari fakultas, graduate school. Graduate school akan memberikan LOA bahwa berdasarkan hasil faculty meeting diterima untuk belajar di sini. Kemudian itu diajukan, baru ada LOA resmi dari universitas. Oke. Terima kasih Pak Hamid. Ini ada lagi pertanyaan tentang bagaimana mencari sensei ya. Sensei ya ini bukan sensei ya. Kalau sensei itu ini apa namanya? Tabib gitu ya. Nah, sensei ya. Oke. Gimana mencari profesor ini? Bagaimana cara mencari profesor yang pas dengan kita? Tadi mungkin kalau Pak Hamid mungkin agak berbeda kasusnya karena sudah kenal mungkin ya hubungannya atau ada rekomendasi dari profesor yang lain. Biasanya gimana sih? Nah, mencari pemikir ya, kuliah di Jepang atau di tempat-tempat lain juga sama. Jadi kita harus rajin mencari tahu siapa sih pakar yang memang bidangnya itu memiliki kedekatan dengan bidang kita gitu. Nah, kita datangi kampusnya, datangi website kampusnya maksudnya, kemudian website fakultas jurusan, lihat profil dosennya. Kemudian kita kirim email berkenalan. Itu prosesnya, dan itu proses yang juga panjang ya. Saya berkomunikasi dengan banyak sekali profesor sebelum sampai ke Jepang, pernah juga ke Australia. Hampir jadi muridnya Ian Wilson, hampir jadi muridnya David Boshier. Kemudian di Jepang juga ada beberapa profesor yang saya bahkan ketika dia datang ke Indonesia saya yang nyambut, hampir jadi juga, tapi LOA-nya kan tetap belum bisa LOA official. Jadi akhirnya, jadi proses itulah yang harus dijalani gitu. Ini kayak jodoh ya. Jadi nggak bisa kita itu langsung dapat yang kita inginkan gitu. Jadi ya menebar puluhan email itu hal yang harus dijalani. Nah, faktor rekomendasi itu memang lebih memudahkan. Tapi kan itu kalau kita punya network ya. Nggak apa-apa misalnya, nih kita lihat Mas Tirta lulusan Gakushuin, kemudian di sana ada profesor yang kita kenal, kita tanya Mas Tirta kenal nggak gitu. Itu akan amat membantu rekomendasi dari orang itu. Orang Jepang itu menurut saya amat memperhatikan referensi. Saya pernah undang Profesor Okamoto Masaki, dia cerita gimana sih dari perspektif dia sebagai seorang sensei. Dia bilang email yang masuk ke saya sehari itu bisa puluhan. Sehingga kemudian saya akan lebih memperhatikan rekomendasi dari orang-orang yang saya kenal, karena yang saya kenal kan pasti saya buka emailnya gitu. Iya. Nah, teman-teman yang memang juga mau studi soal politik, pemilu, militer, Islam di Jepang juga silakan kalau mau berkomunikasi dengan saya bisa rekomendasikan kalau memang saya anggap layak ya, seperti beberapa profesor di Jepang. Ya, jadi memang apa ya, Ningen Kanke, ya nggak? Kalau ingat ya, Ningen Kanke ya, hubungan antar manusia itu ya. Mungkin kan kalau sering dengar ya, kalau di Jepang tadi faktor hubungan dengan sensei penting, ada rekomendasi bahwa senseinya ini memang lebih percaya orang-orang yang dikenal, yang mempunyai mengirimkan rekomendasi ya. Jadi makanya saya juga jadi ingat dulu, sensei saya juga bilang Ningen Kanke gitu ya, itu hubungan antar manusia. Nah, itu kan ada trust, saling respect ya, menghormati, kemudian jaminan gitu ya. Nah, beda dengan kata belece ya, kata belece di sini ya kan. Makanya saya juga sering kali sampaikan kalau mau rekomendasi saya berikan ini, rekomendasi ini penting loh, bukan sekedar tanda tangan aja ya, tapi saya mengenal orang tersebut. Nah, Pak Hamid, ini ada lagi nih pertanyaan nih Pak, kayaknya seru nih ya. Terima kasih Pak Hamid sharingnya, sepertinya hubungan baik dengan sensei sangat penting ya. Jadi memang seperti untuk studi PhD harus persetujuan sensei dulu ya, baru bisa mendaftarkan gitu. Nah, betul, kalau untuk studi PhD itu kita akan berada sepenuhnya 3 tahun itu atau 4 tahun dalam bimbingan dari sensei. Jadi proses paling pertama itu bukan mencari kampusnya sebetulnya. Jadi kampusnya bagus tapi nggak ada yang sesuai, kemudian kita memaksakan, itu cilaka menurut saya.
Jadi lebih baik kita memang cari profesor yang memang research interest-nya itu memang betul-betul dekat dengan kita, dia bisa bimbing kita bisa bertanya, bisa kolaborasi, dan kolaborasi itu tidak cuma selama studi. Kalau cocok, kolaborasi itu bisa lebih panjang dari itu. Setelah lulus masih bisa berhubungan. Saya setiap tahun 2-3 kali masih ketemu sensei saya kalau ke Indonesia gitu. Jadi masih berkomunikasi gitu. Jadi itu memang menjadi faktor terpenting, walaupun juga bukan satu-satunya ya, ada faktor lain lah, utama kita juga harus bekerja keras. Menunjukkan prestasi akademik ya itu. Ya, menarik ya. Artinya ini juga satu poin yang penting, bahwa hubungan dengan senseinya ini tidak berhenti setelah lulus ya. Tidak, tentu. Nah, itu juga kan kita apalagi kebetulan dalam bidang yang sama, artinya dalam sama-sama di kampus gitu, mungkin akan terus berhubungan lah ya, bermanfaat dalam ke depan. Ini ada satu lagi nih pertanyaan. Kalau bahasa Jepang menjadi kendala, kenapa waktu itu memilih Jepang, Pak? Apakah mutlak harus bisa berbahasa Jepang? Nah, menarik ini juga pertanyaannya. Silakan, Pak. Oh iya. Bahasa Jepang, saya buruk sekali bahasa Jepang. Ketika di Indonesia kursus di UI juga nggak ngerti-ngerti. Tapi ketika saya kuliah ya saya berangkat aja gitu. Saya yakin kita dan memang sudah berkomunikasi yang bisa nulis dan dalam bahasa Inggris, dan tidak ada kelas kan untuk S3. Jadi saya nggak mengalami. Kalau mahasiswa master itu mungkin masih ada kelas-kelas di mana dosen yang mengajar dalam bahasa Jepang. Tapi kalau kuliah doktor itu kita baca dan nulis itu biasanya sudah dalam bahasa Inggris di hampir semua kampus di Jepang. Kemudian kita justru di sana akan difasilitasi untuk belajar bahasa Jepang. Jadi kampus itu memberikan kursus gratis untuk mahasiswa asing untuk belajar bahasa Jepang. Jadi istri di kampus lain justru bahkan ada yang istrinya keluarga boleh ikut belajar. Tapi ada komunitas-komunitas di Kyoto waktu itu yang juga keluarga belajar. Yang menarik sebetulnya anak kecil ya, anak saya dulu waktu ke Jepang yang jago bahasa Jepang saya, pertama, kedua istri, ketiga anak-anak. Ketika sampai sana yang jago pertama anak-anak. Iya, lebih cepat ya. Ya, saya malah paling belakang karena saya baca nulis selalu dalam bahasa Inggris. Jadi jadi kalau pergi-pergi ya anak yang jadi penerjemah udah gitu, karena mereka malah terjun bebas ke SD negeri ya. Yang semuanya tuh nggak ada yang bisa bahasa Inggris juga. Bahasa Jepang semua. Tapi jadilah anak-anak itu pera-pera bahasa Jepangnya gitu. Sampai sekarang alhamdulillah bisa baca manga dalam bahasa Jepang. Jadi kalau untuk studi di Jepang, bahasa Jepang sendiri nggak boleh jadi kendala sebetulnya. Jadi saya bilang sekarang ya bahasa Inggris. Ya. Oke. Nah, memang karena S3 sudah tidak ada kuliah ya, itu mungkin juga menjadi satu jalan ya. Tapi artinya kendala bahasa, tapi karena mungkin sudah ada semangat ya ingin belajar di Jepang begitu ya, dengan senseinya itu, jadi kendala itu ya harus kita hadapi gitu ya Pak Hamid kali ya. Nah, insya Allah bukan hambatan itu. Ya, oke. Baik nih, kalau kita ini kan dalam konteks pendidikan nasional gitu ya. Nah, mungkin kita bisa merefleksikan dari pengalaman Pak Hamid di Jepang khususnya untuk pendidikan S3 ini ya, bagaimana mungkin Pak Hamid ngelihat secara umum di pendidikan tinggi kita gitu, atau pendidikan S3 atau mungkin S2 ya, yang selama ini kan pernah menjadi ketua program S2 gitu ya. Nah, ini seperti apa? Mungkin yang arti gini, yang bisa ditingkatkan, yang bisa lebih diperbaiki dengan melihat sistem di Jepang gitu. Silakan. Ya. Saya merasa bahwa pendidikan pascasarjana di Indonesia ini belum memiliki desain yang baik ya. Desain yang baik secara keseluruhan. Misalnya begini, sebetulnya begini, pemerintah belakangan kan berusaha mempelopori beberapa program yang cukup baik. PPSDMU misalnya, program SDM unggul itu yang fast track ya, 2 tahun lanjut kemudian 3 tahun gitu, master lanjut ke doktor gitu. Tapi program-program yang baik itu justru berbasiskan proyek, bukan berbasiskan upaya untuk membenahi pascasarjana di Indonesia secara keseluruhan. Ini yang belum saya lihat. Sehingga kemudian kita misalnya ditarget nih, mahasiswa pascasarjana kan harus punya publikasi jurnal terindeks bereputasi internasional misalnya. Tapi pertanyaan saya, apakah kita memang punya perpustakaan yang cukup baik gitu kan pertanyaannya. Sumber baik itu kan masih amat terbatas. Apakah kemudian juga mahasiswa pascasarjana terutama apalagi S3
Itu juga di kampus punya ruang kerja yang membuat mereka bisa duduk nyaman, menulis ke perpus gitu sampai selesai. Nah ini yang kalau di Jepang itu saya pikir ya mereka juga punya sistem sendiri yang berbeda dengan di negara lain. Mereka tadi ya sudah saya jelaskan soal sistem quality control berbasiskan ZEMI, kemudian penyediaan fasilitas untuk belajar bagi mahasiswa pasca sarjana. Jadi ketika memang kita dituntut publikasi, ya memang itu justru malu kalau nggak bisa gitu. Karena kita mau apa gitu, kita mau jurnal apa ya dicariin gitu oleh fasilitas. Tapi kalau di sini kan kita masih berkutat dengan hal-hal semacam itu, gitu ya, masih berkutat dengan hal semacam itu. Saya pikir inilah harus ada pembenahan yang besar-besaran yang nanti bisa kita pakai. Kalau di kampus saya di Untirta, mahasiswa saya S2 itu kebanyakan misalnya mahasiswa adalah mahasiswa yang juga bekerja gitu. Sampai Jumat itu kerja, kuliahnya Sabtu misalnya, Sabtu saja. Apa kualitas akademik seperti apa yang bisa diharapkan dari mahasiswa yang datang hanya di hari Sabtu? Kuliah dari pagi sampai sore misalnya. Dan itu kan banyak di mana-mana. Sementara mereka Senin sampai Jumat bekerja gitu. Jadi ketika dituntut mereka menghasilkan jurnal bereputasi kan juga nggak fair gitu sebetulnya. Nah hal-hal semacam itu yang memang saya harus kita lihat secara keseluruhan sih. Ini kita desain pasca sarjana kita mau kemana sih? Saya yakin kalau pasca sarjana kita dibenahi di Indonesia untuk jadi magnet, setidaknya di Asia Tenggara mah bisa lah, mahasiswa asing nanti dari Myanmar, dari mana bisa datang ke kita. Kita sudah jadi agen, sudah jadi model investasi SDM mereka kan nanti gitu. Ya, betul. Luar biasa. Terima kasih ya Pak Hamid sudah berbagi dengan kita. Ini luar biasa, nggak terasa udah hampir 1 jam kita berdiskusi dengan Pak Hamid. Jadi teman-teman semua, para mahasiswa doktor ataupun para calon mahasiswa doktor, nah penting sekali untuk mendapatkan inspirasi dari seorang sosok nih Pak Abdul Hamid ini ya, yang sebentar lagi juga kita doakan menjadi guru besar nih. Ya, karena kita sebagai sesama alumni UI kita harus mendorong ya siapapun yang punya talenta dimanapun tuh harus maju ya, berkontribusi, memimpin ya, menginspirasi banyak hal. Ini juga Pak Hamid ini juga ketua Iluni ya, Iluni Banten kan? Iya betul ya. Ini kita promosikan juga. Jadi warga UI, alumni UI yang di Banten ini ketua kita gitu. Nah, baik, semoga paparan kita pada hari ini ya, pada kali ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua, terutama yang mau ngambil doktor ya, dan juga yang sedang mengambil doktor. Ini penting sekali. Yang pertama adalah hubungan dengan profesor. Kalau di Jepang hubungan dengan sensei, hubungan yang dekat, ya, respect, tetapi kemudian tidak ngelunjak. Nah, ini menurut saya yang sangat penting ya. Nah, kemudian ada quality control dalam arti ZEMI seminar lah, seminar mingguan atau 2 mingguan atau bulanan antara promotor ya, ini antara senseinya ini dengan para mahasiswanya, disebutnya ZEMI-C gitu ya. Nah, ZEMI-C ini biasanya dulu saling dalam kutip tuh berkompetisi antar profesor gitu ya, tapi kompetisi yang baik gitu. Pembimbing promotor ini sudah meluluskan berapa, papernya seperti apa anak-anaknya, presentasi di mana gitu. Nah, tapi itu dalam arti positif sehingga membawa kampusnya tetap semakin bagus atau prodinya semakin bagus. Nah, kemudian yang ketiga saya catat tentu adalah kerja keras ya tentu tidak bisa dinafikan bahwa seorang mahasiswa doktor mau lulus doktor itu harus kerja keras, harus ngikutin apa yang diminta profesornya atau senseinya. Karena tadi satu hal yang saya ambil poin penting dari Pak Hamid adalah kalau sensei atau profesor ini sudah menentukan bahwa kamu layak jadi dokter, jadi gitu ya, kira-kira ya, Pak Hamid ya. Nah, tetapi artinya itu bukan semena-mena ya. Kalau saya ragu kalau diterapkan di Indonesia, mungkin nanti saya bilang semua orang jadi mahasiswa saya bilang kamu lulus dokter langsung gitu. Nah, tapi artinya ini adalah karena terbangun dalam satu sistem pendidikan ya, yang sangat highly regulated, ketat juga. Kemudian reputasi dari senseinya itu. Nah, tadi saya menggarisbawahi seperti yang disampaikan oleh Pak Hamid adalah kalau kita mau mencari senseinya, mau cari profesor, kita lihat karya-karyanya regardless dari kampusnya gitu. Karena sering juga ya banyak
pakar-pakar, profesor-profesor itu ada di kampus-kampus yang mungkin buat kita yang selama ini di Indonesia atau di luar negeri itu nggak pernah dengar gitu, atau jarang mendengar. Dibandingkan memang ada kampus-kampus yang 7 kampus besar ya di Jepang itu kan, kampus-kampus negeri itu luar biasa ya. Ya Kyoto University, Tokyo University, Hokkaido University ya, Hiroshima University dan lain-lain. Nah, tapi bukan berarti di kampus-kampus yang lain tidak ada orang-orang yang hebat. Nah, itu mungkin beberapa tips yang bisa kita dapat dari perbincangan siang hari ini. Nah, tentu silakan sekali lagi Anda para pemirsa bisa follow YouTube-nya Pak Abdul Hamid ini ya. YouTube-nya youtube.com/abahamid. Nah, kita sama-sama mau bergerak bagaimana menjadi dosen YouTuber yang menginspirasi semuanya sehingga bisa diakses oleh semakin banyak masyarakat Indonesia. Tidak hanya yang ada di Untirta, tapi juga mungkin mahasiswa BINUS pengen belajar sama Pak Hamid, ya pengen tahu ya ilmu-ilmu yang dipelajari dari Pak Hamid, terutama yang menarik disertasinya tadi ya, jawara nih dalam kancah politik lokal ya, desentralisasi di Banten. Nah, mungkin suatu saat kita akan bisa berdiskusi lagi ya bagaimana disertasinya Pak Hamid ini, jawara-jawara ini apakah nanti mungkin orang yang bukan dari klan itu tidak akan bisa pernah menjadi gubernur atau menjadi wali kota gitu ya. Nah, begini juga saya juga warga Tangerang Selatan, itu provinsinya Banten juga. Baik, mungkin Pak Hamid ada yang ingin disampaikan closing statement buat teman-teman yang ini juga ikut dalam webinar ini maupun yang juga nanti jadi pemirsa dari channel saya. Silakan Pak Hamid. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Tirta atas kesempatannya. Jadi memang proses belajar kita itu pasti akan ada banyak hambatan ya dalam proses belajar, baik terutama studi doktor ya. Itu akan saya selalu mengatakan bahwa studi doktor itu punya romantisme dan heroisme masing-masing orang itu punya gitu, cerita sendiri-sendiri. Nah, tapi ya ada satu titik di mana memang persoalan-persoalan itu selesai, dan ketika kita emang sungguh-sungguh ya insya Allah gelar doktor itu bisa didapatkan. Jadi apapun yang dihadapi, ini dosen-dosen di Indonesia nih Mas Tirta sedang menghadapi kesulitan karena beasiswa BPPLN kan sudah tahun ini tidak ada. Jadi ini kemudian di dalam negeri juga agak kesulitan memang beberapa waktu ini ya untuk mendapatkan beasiswa. Jadi saya selalu berharap, saya juga mendorong ada komunitasnya penerima beasiswa luar negeri, kita mendorong regulasi, tapi teman-teman juga jangan berusaha. Ada banyak beasiswa dari pemerintah negara asing gitu, atau LPDP itu juga memang grade tingkat kesulitannya lebih tinggi, tapi ya mungkin itu bagian dari upaya kita harus meningkatkan kualitas kita. Jadi itu selamat berjuang, selamat bekerja. Yang belum mendapat kesempatan studi, semoga segera. Yang sedang berjuang untuk selesai, semoga selesai. Studi yang baik adalah studi yang selesai. Nah, baik, itulah ya teman-teman didengar oleh para mahasiswa doktor saya atau seluruh mahasiswa doktor di seluruh Indonesia. Apapun yang sedang Anda kerjakan sekarang, yang penting itu adalah selesai. Itu yang paling bagus. Setelah itu Anda bisa menyelesaikan, bisa membuat satu karya-karya yang lain yang sesuai dengan mungkin kebutuhan Anda. Baik, saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi Pak Abdul Hamid atas kehadirannya pada kali ini, berbagi, semoga berkah kita dalam suasana masih ibadah puasa ini ya. Semoga sharing kita ini memberikan pencerahan kepada banyak orang. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe channel Pak Abdul Hamid dan juga channel saya ya. Akan memberikan manfaat buat Anda, memberikan tips tentang sukses untuk menjadi mahasiswa di perguruan tinggi, maupun sekali ini kita membahas tentang mahasiswa doktor dan riset-riset Anda. Baik, demikian. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Hamid, terima kasih Pak Erlan, Pak Ulil ya.